Oke, Oke, mari udah. izin melanjutkan kembali. Jadi di sini, bentar, pada bagian ke satu yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi. Ulang aja deh. Jadi di sini saya ingin memaparkan tentang pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di sini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu tentang pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi. Itu diatur dalam pasal 75 eh, ayat 1 berbunyi pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Lalu pasal 2-nya pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud di sini dijelaskan pada ayat 3, yaitu tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam rapat komisi atau panitia atau badan atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Jadi eh, untuk tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi itu berbeda-beda tiap provinsi, namun dasarnya tetap dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu di pasal 76 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Namun, pada pasal 2 di ada klausul bahwa rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. Nah, untuk tata cara penarikan kembali sendiri, penarikan rancangan Perda itu diatur dalam peraturan daerah provinsi dengan peraturan peraturan DPRD provinsi. Lalu di sini saya menganalisis pada ayat ayat 2 pasal 76 yang berbunyi rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. Nah, dari ayat tersebut tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mencegah gubernur atau DPRD menarik rancangan peraturan daerah secara sepihak untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok. Contohnya, gubernur tidak bisa membatalkan rancangan peraturan daerah tentang transparansi anggaran hanya karena tidak disukai oleh sekutu politiknya. Dan tersebut juga dapat menyebabkan potensi deadlock politik, yaitu jika DPRD dan gubernur berseteru atau tidak sejalan, rancangan Perda bisa mangkrak atau tidak mendapatkan kepastian. Lalu pada bagian kedua, pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pada pasal 77 berbunyi ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, lanjut di bagian ketiga yaitu tentang penetapan rancangan peraturan daerah provinsi. Pada pasal 78 ayat satunya berbunyi, rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Yang kedua, ayat 2, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pada pasal ini udah cukup jelas. Lanjut selanjutnya, di pasal 79, rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh
DPRD provinsi dan gubernur. Kalau ayat 2-nya, dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi, peraturan daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah. Jadi di sini saya menganalisis eh, jika pada kalimat jika dalam 30 hari tidak ditandatangani, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Jadi uh, di sini terdapat konsekuensi hukum, yaitu status hukum rancangan peraturan daerah yang tidak ditandatangani, status hukumnya akan sama dengan peraturan daerah yang ditandatangani. Jadi tidak ada bedanya ditandatangani gubernur atau tidak, selagi sudah disetujui oleh gubernur dan DPRD dari rancangan peraturan daerah tersebut. Dan ada potensi masalah juga, yaitu tidak adanya sanksi bagi gubernur yang sengaja tidak menandatangani rancangan peraturan daerah. Lalu terakhir bagian keempat, penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten kota, yaitu ketentuan mengenai penetapan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan 79 berlaku secara muntadis terhadap terhadap penetapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, sudah berakhir. Ada kata-kata juga dari teman kita yaitu mendaki melelahkan maka bersiaplah. Oke, sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Eja. Izin Pak Imam, ini kita lanjutin presentasinya atau bagaimana Pak? Apa kita lanjutin ya teman-teman ya? Oke, untuk Gas, selanjutnya Gas, Royhan gas, gas. Atau Dilanjut Tedel nih. dulu. Halo, Cit. Halo, iya ada Pak. Bapak Dik. Halo. Ya, Iya Pak. dilanjutkan dilanjutkan dulu ya. Komen saya nanti kalau udah nyampe, bentar lagi nyampe. Oke, Dilanjutkan dulu. siap Pak. Siapa? Baik Pak. Lanjut, Untuk Roy. selanjutnya Tedel atau Roy? Roy. Mana ini Roy? Download dulu, kanvanya belum di-download. Jalan dol, jalan dol. Tedel, silakan. Oke, kita lanjut ya, guys. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah Tedel. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita tuh kalau nyari buku sering kan ya, kita nanya judulnya apa sih, gitu. Nah, jadi kalau di undang-undang ini juga ada teknik penyusunan perundang-undangan bagian judul. Jadi saya mau mempresentasikan mengenai teknik penyusunannya khususnya di judul ya, teman-teman. Landasan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu bab 1 tentang kerangka peraturan perundang-undangan di bagian judul ini ada di lampiran 2 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lampiran 2 teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bagian judul. Nah, jadi isi judul itu terbagi menjadi 2 untuk perundang-undangan yang pusat dan daerah. Nah, untuk yang pusat ini ada jenisnya nomor
tahun penetapan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia. Itu contohnya ada di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, untuk perundang-undangan daerah, itu ada jenis, nomor, tahun penetapan, nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerah. Bedanya itu ada di bagian bawah ya, yang satu pakai Republik Indonesia, yang kedua itu pakai nama daerah. Contohnya itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nah, untuk penomorannya sendiri hanya angka Arab. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hanya angka Arab tanpa penambahan huruf, angka Romawi atau tanda baca, dan tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas. Nah, kalau aturan penomoran tata naskah dinas ini secara umum diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Di situ tuh biasanya ada kode klasifikasi, nomor dan tahun terbit. Nah, kalau di undang-undang kita tidak boleh melampirkan hal-hal seperti yang ada di Pedoman Tata Naskah Dinas. Selanjutnya, nama peraturan perundang-undangan itu bisa ada dua, singkat atau satu kata atau frasa. Contohnya singkat itu paten, yayasan, dan ketenaga listrikan. Kalau paten itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, gitu aja bisa. Jadi cuma satu kata tentang yayasan, tentang ketenaga listrikan gitu. Lalu untuk yang satu kata atau frasa ini, ada contohnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Jadi yang dijelaskan di situ bukan hanya pendapat, tetapi juga menjelaskan bentuk ekspresinya yaitu di muka umum dan hak kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapatnya. Makanya dia nggak cuma satu kata. Lalu ada bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu ada juga contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, secara esensial maknanya ini mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Lalu dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, contohnya Cipta Kerja. Nah, metode omnibus ini tuh artinya teknik legislasi di mana satu undang-undang mengatur berbagai aspek atau sektor yang berbeda, atau mengubah, mencabut, atau menetapkan kembali banyak undang-undang lain secara sekaligus. Contohnya itu Cipta Kerja. Nah, Cipta Kerja ini kan banyak ya, di bawahnya ada investasi, ketenaga kerjaan, perizinan usaha, lingkungan hidup. Nah, dengan kata Cipta Kerja itu sudah mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan yang isinya tuh sudah banyak aturan undang-undang dari yang lain gitu. Nah, untuk penulisan judulnya harus huruf kapital diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri oleh tanda baca. Contohnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua. Lalu untuk judul rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum ditambahkan kata rancangan, huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 titik atau elipsis. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor, lalu 3 titik, tahun 3 titik tentang Cipta Kerja. Nah, selain itu, tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim, kecuali belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu merupakan istilah teknis yang baku, dan jika tidak disingkat, dapat mengubah makna bahasa tersebut, dan atau sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.
Contohnya undang-undang tentang APBN itu tidak boleh disingkat APBN, itu harus dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu contohnya yang akronim juga Prolegda, harus dijelasin penyusunan program legislasi daerah. Nah, boleh disingkat kalau belum ada padanan katanya seperti COVID-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019, COVID-19. Nah, kan ada juga tuh sering kita jumpain undang-undangnya itu ada tulisan perubahan atas. Nah, frasa perubahan atas ini ditambahkan di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Seperti contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor titiknya 3 tahun titiknya 3 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi perubahan atasnya itu ditambahkan di depan judul peraturan perundang-undangan yang akan diubah. Lalu di antara Nah, kalau peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Contohnya ini. Jadi ketiganya itu diletakkan di antara perubahan atas. Jadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini juga ada contohnya, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Contohnya itu Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Kebidanan, kayak gitu ya teman-teman. Kata pencabutan ditambahkan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pencabutannya itu diletakkan sebelum atau di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Nah, nama penggantian perundang-undangan pengganti undang-undang atau Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang. Kata penetapan di depan judul Perpu yang ditetapkan ditambahkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, di sini ada kata penetapan dan diakhiri dengan kata menjadi undang-undang. Contohnya lagi, ada penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor titik-titik Tahun titiknya ada 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor titiknya ada 3 Tahun juga titiknya ada 3 tentang titiknya ada 3 menjadi undang-undang. Nama peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional. Kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan ditambahkan. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan atau Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation. Nah, kalau dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi. Nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
Nah, contohnya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat Singapura 2009. Nah, karena ini bahasa Indonesianya menjadi bahasa resminya, maka bahasa Inggrisnya diletakkan di dalam kurung Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating delimitation of the territorial seas of the two countries in the western part of the Strait of Singapore 29. Nah, kalau dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi. Nah, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Nah, contohnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against National Organized Crime atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Jadi bahasa Indonesianya itu ada di dalam kurung karena tidak digunakan sebagai teks resmi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut lagi nih. Tapi Tere tadi bagus di openingnya ya. Langsung ngasih contoh analogi kalau kita nyari buku, salah satu yang kita cari adalah judulnya gitu ya. Dia mau ngomong judul tapi pakai pakai begitu. Nggak pakai pantun Tere. Enggak, Oke, Pak. ya, ya bagus tadi openingnya. Lanjut. Oke, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Roy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya membawakan materi tentang penyebarluasan prolegda rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten Kota dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten Kota. Itu ada di pasal 92 sampai 95 di UU nomor 12 tahun 2011. Definisinya yang pertama, penyebarluasan. Penyebarluasan itu merupakan kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prolegnas rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan. Jadi intinya adalah kita dari pemerintah daerah itu harusnya udah mensosialisasi atau memberitahu kalau misalkan ada undang-undang yang mau dibuat. Nah, alurnya yang pertama prolegda itu eh, DPRD dan Pemprov itu mereka yang memberitahukan ke masyarakat tugasnya dan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khususnya menangani bidang legislasi. Nah, kalau misalkan rancangan perdanya di si DPRD yang menyebarluaskan itu sih alat kelengkapan DPRD doang. Kalau misalkan rancangan perdanya dari gubernur, itu penyebarluasannya dilakukan oleh si sekretaris daerah. Nah, penyebarluasan itu gunanya buat apa? Tadi, seperti yang dijelasin di definisi, dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan, hingga pengundangannya juga untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Nah, ini kasus-kasusnya. Jadi, kalau untuk perda dikit ya, biasanya yang banyak tuh di undang-undang di undang-undang, kalau yang di undang-undang daerah tuh dikit. Jadi di sini tuh contohnya di 1 April kawasan tanpa rokok berlaku. Jadi di Jogja waktu itu di kasus berita yang saya baca itu ada di mana pemerintah daerah mereka menerbitkan undang-undang ini, tapi banyak orang-orang yang nggak tahu. Jadi isinya itu melarang masyarakat untuk Jangan mm, jangan terminologinya jangan ketukar Roy. gimana Kamu Pak? lagi bahas Perda kok menyebarkan apa menyebarluaskan undang-undang. Oh, izin Pak, Perda Pak. Salah ngomong Pak. Oke, oke. Oke Pak. Jadi isinya itu perdanya eh, melarang masyarakat untuk merokok di tempat-tempat umum, di taman kota dan segala macamnya. Jadi di 1 April ini di berita banyak masyarakat-masyarakat yang ditangkap karena mereka lagi asik-asik ngerokok di taman kota tanpa tahu kalau misalkan
Perda tadi udah keluar. Nah, yang kedua, ini ada aturan tentang COVID. Jadi mungkin sebenarnya karena COVID itu virus ya, jadi penyebar luasannya mungkin agak terhambat. Cuman memang tidak menghalangi kewajiban pemerintah untuk melakukan penyebar luasan tadi. Jadi di sini tukang bubur didenda 5 juta. Jadi di berita ini isinya adalah mereka ya udah kayak biasa dagang keluar dari rumah dan segala macamnya, terus tiba-tiba ditangkap oleh si polisinya. Untuk yang saya bahas di sini, jadi di UU nomor 13 tahun 2022 seharusnya di pasal 95A sama pasal 96 ini harusnya di udah harusnya ada di Undang-Undang nomor 12. Jadi di sini yang teman-teman bisa lihat ada pemantauan dan peninjauan. Nah, yang kedua di pasal 96 ada masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat kalau misalkan pemantauan pasal 96 ini udah ada, jadi masyarakat udah pasti tahu dong sebelum undang-undang itu ibaratnya disahkan. Sorry, peraturan daerahnya disahkan. Terus di sini ada masyarakat juga dapat memberikan masukan, Kata masyarakat ya kata-katanya Pak, kalau perda ya Pak. itu disahkan atau diapakan, Roy? Perda harusnya bukan disahkan ya Pak. Apa harusnya? Eh, izin Pak, Tadi tadi mohon udah penerangannya dibahas Pak. dibahas sama Reza tadi. Tanya Pak, tanya Reza. pas Kalau lagi pas perda Reza diapakan? muncul lagi di toilet Pak. Lagi toilet ya? Iya tadi Pak lagi di toilet Pak. Oh, ya kalau perda diapakan sih? Disahkan atau diapakan ya? Mana Reza ada nggak? Kayaknya ke toilet Halo juga Pak, Pak. halo Pak. Ya, kalau perda itu diapakan? Kalau Perda Ya, diajukan, Pak. oh yang kamu bahas tadi itu loh. Oh, sorry, maksudnya pertanyaannya ulang Pak. Si Roy tadi kan bilang setelah Ah, perdanya disahkan. mm-mm. Padahal kalau perda itu diapakan harusnya bukan disahkan. Di ini Pak, Yang kamu bahas judulmu apa? ntar Pak. Penetapan Pak, penetapan rancangan Perda Pak. Ya ditetapkan. Iya, penetapan rancangan Siapa? Perda Pak. Ditetapkan Di- berarti Pak. Jadi disahkan itu hanya untuk apa? Undang-undang berarti Pak. Undang-undang. Hanya undang-undang gitu. Ya lanjut lagi. Siapa? Jadi poin utamanya adalah pasal 95A sama pasal 96 ini harusnya udah ada di UU nomor 12 Pak. Oke Pak, sekian Pak. Terima kasih dari presentasi saya Pak. Roy apa nggak tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu apa saja? Karena ini menentukan yang dimaksud penyebar luasan itu yang mana, bukan. Ya saya apresiasi Roy mencari berita-berita itu ya di media. Tapi yang dimaksud penyebar luasan itu nggak itu Roy sebenarnya. Roy tahu apa tahapan pembentukan perundang-undangan? Dari apa sampai dengan pengundangan itu? Dimulai dari Izin, apa? izin kalau tahap perundang-undangan saya belum tahu Pak. Tahap pembentukan. Tahap pembentukan Pak. Ya, karena itu kan penyebar luasan dalam rangka itu. Dari proses perencanaan. Ya Pak, Yang pertama lain? perencanaan Pak. Ya terus? Itu dilakukan sama DPR sama pemerintah Pak. Terus ada penyusunan Pak. Terus? Habis penyusunan itu harusnya dibahas Pak di pembahasan Oke. Ya, berikutnya pengesahan Pak. pengesahan atau Eh, eh, pengun pengesahan atau pengundangan benar Pak? pengundangan tahap berikutnya. Pengesahan itu Pengesahan pengesahan atau penetapan Pak. jadi Pak. pilihannya tergantung peraturan apa yang sedang dibahas ya kan, yang sudah dibentuk, Betul Pak. disahkan atau ditetapkan. Terakhir pengundangan. Nah, letak penyebar luasannya ada di mana? Penyebar luasannya harusnya setelah pengundangan atau enggak penetapan ya Pak atau pengundangan Pak. Dari tahap perencanaan sudah ada penyebar luasan sebenarnya Oh, untuk bikin prolegnas atau prolegda.
Harusnya Kemudian gitu. pembahasan juga sudah minta ada public hearing, mendengarkan masukan, partisipasi masyarakat. Apalagi kamu bahas Undang-Undang 13 2022 ya kan? Berarti sudah dipersyaratkan adanya partisipasi bermakna atau meaningful participation. Nanti setelah pengundangan, yang kamu bahas harusnya lembaran negara sama berita negara, itu yang utama. Hmm. Bukan pemberitaan di media massa oleh penulis siapa-siapa, enggak. Yang paling utama, sehingga teori fiksi setelah peraturan perundang-undangan diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu, tidak boleh orang ngeles misalnya nyebarin berita hoax atau fitnah lewat media sosial, kemudian ditangkap polisi misalnya atau diadukan. Dia ngomong, saya nggak tahu kalau ada undang-undang ITE yang melarang ini. Nggak boleh karena sudah diundangkan. Walaupun mungkin bisa kita nggak pernah baca, tapi sudah diundangkan di lembar negara, diumumkan dalam berita negara, maka itu kalau undang-undang atau peraturan undang-undangan yang selain daerah. Kalau daerah berarti diundangkan di lembaran daerah, diumumkan di berita daerah, itu yang utama. Jadi Roy, sebelum dikumpulkan nanti paper maka apa materinya dilengkapi lagi ya soal penyebar luasan ini diperbaiki. Siap-siap, Pak. Ya, oke. Ya, lanjut. Izin apakah sudah kelihatan? Ah, sudah, Gung. Siap, siap, Pak. Oke, baik. Izin Bapak dan teman-teman semua. Izinkan saya mempresentasikan hasil riset saya terkait penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi, Perpu itu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan yang mendesak untuk mengatasi masalah hukum secara cepat ketika undang-undang yang dibutuhkan belum Gong, ada. Gong, Ya, ya Pak, izin ter- Pak. terminologinya meskipun ini definisinya begini ya, tapi eh, biar lebih pas lagi mendesak itu di di definisinya di undang-undang sih begini, tapi dalam tanda kurung aku bisa tambahkan kegentingan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu bahasa undang-undang dasarnya. Lanjut, Gong. Oh ya, siap Pak. Lalu Perpu berfungsi seperti undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat yang sama. Jadi dasar hukum terkait ini ada di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu terdapat di bab 5 penyusunan peraturan perundang-undangan, lalu di bagian kedua. Nah, ini di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 1 dikatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu di ayat 2-nya, pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu di ayat 3-nya, jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Lalu di UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada di pasal 52 yang isinya 8 ayat yang mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Lalu di pasal 53-nya hanya di dua pasal ini saja kalau di peraturan tentang pembentukan perundang-undangan. Lalu di penjelasannya pada UU nomor 12 tahun 2011 hanya di pasal 52 ini saja ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Selain itu di pasal 52 ayat 2 sampai 8 dan pasal 53 penjelasannya dikatakan cukup jelas. Lalu pada penjelasan pasal 22 ayat 22 UUD 1945 penjelasannya pasal ini mengenai note of fairness presiden atau sebagai hal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu,
peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan oleh DPR. Lalu ini pada UU nomor 15 tahun 2019 tidak terdapat perubahan pada pasal 52. Jadi ini masih sangat relevan dengan aturan yang sekarang karena tidak mengalami perubahan di yang UU nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011. Lalu kenapa sih Perpu ini diperlukan, dikeluarkan oleh Presiden? Pertama itu karena Perpu untuk mengatasi keadaan mendesak sesuai pasal 22 UUD 1945 tadi, yang tidak memungkinkan pembentukan UU melalui proses legislatif biasa. Perpu yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa dengan tujuan menjamin keberlanjutan hukum dan keselamatan negara. Jadi karena kalau em, melalui proses legislatif biasa itu memerlukan waktu yang lama untuk membuat undang-undang. Makanya di pasal 22 ayat UUD ayat 1 UUD 1945 ini dikatakan dalam hal equal kegentingan yang memaksa. Karena kita perlu peraturan yang cepat gitu. Oke, lalu selanjutnya alasan Perpu diperlukan karena tadi keadaan mendadak dan darurat untuk mengatasi situasi darurat atau krisis yang membutuhkan solusi hukum yang segera. Misalnya dalam menghadapi bencana alam, wabah penyakit seperti COVID kemarin, lalu atau ancaman keamanan negara. Atau jika terjadi kekosongan hukum, jika undang-undang yang diperlukan belum ada atau tidak memadai untuk mengatasi situasi mendesak, maka Perpu dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Lalu, proses legislatif yang lama, seperti yang saya bilang tadi, karena kalau pembentukan undang-undang melalui proses legislatif biasa itu memakan waktu yang lama. Jadi dalam keadaan darurat, Perpu dapat menjadi solusi yang cepat untuk mengatasi masalah hukum. Lalu ini mencegah kerugian yang lebih besar seperti yang UU tentang keuangan negara itu, karena APBN diperlukan untuk dialihkan ke prospek yang lain untuk di apa di masalah kesehatan kemarin tuh di COVID. Lalu juga jaminan hukum, Perpu dapat menjamin kepastian hukum dan stabilitas sosial dalam situasi darurat. Ini ada saya baca berita kemarin, sekalian meriset saya melihat apa-apa aja Perpu yang pernah dikeluarkan. Jadi ini ada beberapa Perpu yang pernah dikeluarkan pada zaman Jokowi itu dari tahun 2014 sampai 2024. Pertama, ini yang terbaru nih, saya urutkan dari mulai yang terbaru. Ada Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Alasan Perpu ini dikeluarkan tuh karena ekonomi waktu itu memburuk, sedangkan memperbaiki UU Cipta Kerja tidak mungkin dalam waktu yang cepat. Maka itu dibuat Perpu tentang Cipta Kerja. Lalu Perpu 1 tahun 2022 tentang pemilu diterbitkan karena ada provinsi baru yang membutuhkan alokasi dapil untuk kepentingan pemilu 2024, di mana materi yang dimaksud belum ada dalam UU Pemilu. Lalu Perpu 2022 tentang 2020 tentang pilkada. Alasan Perpu ini lahir itu karena wabah COVID dan dampak pelaksanaan pilkada. Jadi waktu itu dibuat em, pilkada itu bisa apa ya kemarin ya? Bisa karena ada COVID jadi kan nggak memungkinkan untuk melakukan pilkada secara langsung gitu. Lalu Perpu 1 2020 ini yang tadi saya katakan tentang kebijakan keuangan negara di kala pandemi. Alasan Perpu ini dilahir karena pandemi membutuhkan APBN di luar kenormalan. APBN di kala pandemi COVID-19 belum ada UU terkait yang memayunginya. Makanya pada saat itu dikeluarkanlah Perpu. Lalu ada juga Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang dilahirkan karena untuk mencegah penyebaran ajaran khilafah yang dilakukan oleh Ormas. Waktu itu penyebaran khilafah tidak ada aturan yang melarang. Maka paham-paham ini merongrong ideologi dan eksistensi negara. Makanya pada saat itu dikeluarkanlah Perpu tentang ormas ini. Lalu ini ada beberapa lain contoh Perpu. Perpu nomor 1 tahun 2014, Perpu nomor 1 tahun 2017, tentang akses informasi keuangan negara untuk kepentingan perpajakan. Lalu ada Perpu nomor 2 tahun 2020, perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lalu pada pasal 52 ayat 4 ini dikatakan kalau Perpu itu ditetapkan dengan undang-undang.
dalam pasal 4 ini dikatakan dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan jadi undang-undang. Lalu di pasal 5-nya, dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini contoh Perpu yang ditetapkan dengan UU. Jadi kalau Perpu itu mau ditetapkan harus ditetapkan dengan UU ini. Contohnya UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lalu ada yang lainnya nih, UU nomor 19 tahun 2017 tentang Perpu nomor 1 tahun 2017. Lalu UU nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lalu yang ini ada UU nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang tadi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Jadi itu beberapa Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang dan dia ditetapkannya dengan undang-undang. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya harap teman-teman dan Bapak dapat mengetahui tentang pembuatan Perpu dan apa saja yang bisa menjadi alasan pembuatan Perpu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gum. Jadi lanjut saja karena memang itu yang disampaikan Agung tadi dan dia sudah juga mengumpulkan perpu-perpu apa saja yang sudah pernah diterbitkan ya. Setidaknya di 10 tahun terakhir. Silakan Ya, lanjut. Pak. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pram. Hmm, Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang perumusan peraturan presiden. Peraturan presiden disusun untuk yaitu melaksanakan kekuasaan pemerintah atau pengaturan mandiri oleh presiden. Terdapat dalam pasal 1 UU nomor 12 tahun 2011 berbunyi, peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dalam pasal 13 UU nomor 12 tahun 2011 11 berbunyi, materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011, peraturan presiden itu urutannya nomor 5 setelah peraturan pemerintahan dan sebelum peraturan daerah provinsi. Peraturan pemerintah ya, Pram. Ya, Jangan se jangan, jangan peraturan pemerintahan, ya, sorry peraturan Pak. pemerintah. Oke. Sebelum peraturan pemerintah dan setelah peraturan daerah provinsi. Nah, proses umum perumusan Perpres yaitu perencanaan terdapat dalam pasal 30 UU nomor 12 tahun 2011 berbunyi perencanaan sini saya rangkum ya. Perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden. Pasal 32 Perpres nomor 87 tahun 2014. Untuk sekedar info saja, Perpres nomor 87 tahun 2014 ini merupakan Perpres tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
Jadi itu pelaksanaan UU nomor 12 tahun 11 sendiri. Jadi dalam pasal 32 menerangkan dalam hal program penyusunan peraturan presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden. Dalam hal presiden memberikan izin, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan rancangan peraturan presiden tersebut kepada menteri. Nah, Pemrakarsa itu sendiri adalah presiden dan atau menteri atau kepala lembaga pemerintah non kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berkepentingan terhadap materi yang akan diatur. Masih di perencanaan, pasal 64 Perpres nomor 87 juga eh, poinnya adalah Pemrakarsa menyusun rancangan peraturan presiden yang berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya pasal 65 Perpres 87 tahun 2014 berbunyi ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan RUU sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 sampai dengan 54 berlaku secara mutandis terhadap tata cara penyusunan rancangan Perpres kecuali pada pasal 51 ayat 2 huruf A yaitu penyertaan naskah akademik. Nah, mutatis mutandis ini berarti ini berasal dari bahasa Latin berarti dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan. Artinya prinsip-prinsip dalam pasal-pasal tersebut tetap berlaku, namun dengan adanya penyesuaian sesuai dengan konteks peraturan presiden yang akan dirumuskan. Kembali ke pasal 65 tadi, Pram, yang ya, mutatis mutandis tadi itu ya bukan Pak. tetap berlaku, tapi berlaku juga ya, Oh dengan ya Pak. penyesuaian sesuai dengan karakternya, tapi secara umum berlaku juga. Itu mutatis mutandis. Ya Pak, sorry, sorry. Ya, ya, lanjut. Jadi balik ke pasal 65 tadi, ada poin kecuali pada pasal 51 ayat 2 huruf A yaitu pernyataan naskah akademik itu tidak boleh diganggu gugat, harus disertakan naskah akademiknya. Yang selanjutnya ada proses penyusunan terdapat dalam pasal 55 UU nomor 12 tahun 2011. Poinnya adalah penyusunan rancangan dimulai dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian. Untuk selanjutnya, rancangan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 66 Perpres nomor 87 tahun 2014. Poinnya dalam hal penyusunan rancangan Perpres bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa dapat langsung melakukan pembahasan rancangan Perpres dengan melibatkan menteri atau pimpinan lembaga dan kementerian dan atau lembaga lain yang terkait dan hasil pembahasannya dapat disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan. Jadi kalau dia mendesak tidak harus membentuk panitiaan terlebih dahulu, dapat langsung dilaksanakan. Nah, ini tadi kan ada konsep mutatis mutandis pasal 45 sampai pasal 54 dalam Perpres UU nomor 87 tahun 2014. Jadi untuk mengerjakan RU juga sebenarnya konsepnya itu bisa dipakai juga dalam perumusan Perpres gitu. Nah, pasal 45 poinnya Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian atau non kementerian. Pasal 46 poinnya Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia. Pasal 47 poinnya Kepala Biro Hukum atau Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan secara fungsional. Secara fungsional, Kepala Biro Hukum itu bertindak sebagai sekretaris dengan tanggung jawab melakukan penyiapan RUU, naskah akademik, dan materi pendukung lainnya. Pada pasal 48 dilakukan rapat panitia, yaitu membahas permasalahan pokok pikiran, lingkup objek yang diatur, arah peraturan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsep. Pada pasal 49, poinnya, Ketua Panitia melaporkan perkembangan penyusunan RUU. Pasal 50, poinnya, Ketua Panitia menyampaikan hasil perumusan akhir RUU kepada Pemrakarsa yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota. Lanjut,
Pasal 51 poinnya Pemakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi RUU. Pasal 52 Menteri dan Menteri dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli, bisa juga dari universitas ternama. Pasal 53 pejabat yang mewakili kementerian atau lembaga lain wajib melaporkan mengenai perkembangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU kepada menteri atau pimpinan lembaga lain. Terakhir, pasal 54, dalam hal Presiden berpendapat RUU masih mengandung permasalahan, Presiden menugaskan Pemakarsa dan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU. Nah, tugas tersebut disampaikan kepada Presiden kembali dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Contoh Perpres yang dianggap bermasalah oleh Presiden itu ada Perpres nomor 70 tahun 2016 tentang penggunaan telepon seluler di ruang kelas. Jadi Perpres ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UU nomor 35 tahun 2009 tentang bahasa daerah. Sekian, terima kasih. Kamu nggak ada contoh-contoh rekapan perpresnya, Pram? Maaf, Pak. Saya lebih bahas ke teknis sebenarnya, Pak. Ya, biar nyambung kamu tambahin lagi ya, Pram. Oh, baik, Pak. Nah, nanti kayak si siapa tadi Agung, ya. Baik, Pak. Artinya kan apa yang kamu bahas, kamu cerita materi muatan dari perpres. Tapi yang kamu bagus tadi adalah kamu sudah tambahkan Perpres 87 tahun 2014. Ya, kamu bahas itu teknisnya ada di sana memang. Iya, betul, Jadi Pak. dia peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 12 2011 dan kamu sudah masuk ke sana. Jadi kamu masuk ke detailnya. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu lengkapi dengan contoh-contoh perpres yang ada. Ya, Baik, Pak. nanti dilengkapi dulu Pram ya. Oke, Baik, Pak. lanjut. Biar sebenarnya biar apa? Biar nanti tahu teman-teman sebenarnya walaupun ini tipis bedanya dan masih debatable-nya. Apa sih bedanya materi muatan perpres dengan peraturan pemerintah? Memang sih perpres ada yang melaksanakan atau dibentuk karena delegasi dari peraturan pemerintah. Tapi ada juga yang tidak. Gitu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seperti apa dia berbeda dengan peraturan pemerintah. Sehingga kalau ada contoh dari Pram tadi akan lebih baik. Ya, lanjut. Izin Bapak dan teman-teman, apakah sudah terlihat Ya, share screen-nya? sudah sip. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini, di sini saya Orchid akan mempresentasikan terkait dengan pendelegasian kewenangan. Nah, sebelumnya kan pada pertemuan sebelumnya ya, sudah disinggung sedikit juga di kelas terkait dengan pendelegasian kewenangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pendelegasian kewenangan. Jadi pendelegasian kewenangan itu apa sih sebenarnya? Jadi, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pendelegasian kewenangan itu merupakan pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah. Tujuannya apa sih dari pendelegasian kewenangan ini? Tujuan Sip. dari Harus pendelegasi ya, Pak? harus Ya, eh, izin, Pak. nggak apa-apa saya potong-potong takutnya nanti saya lupa. Oh iya, siap, Pak. Jadi kewenangan delegasi ini bisa didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada yang lebih di bawahnya Mm-mm. atau yang setara. Iya, Pak. Siap, Tadi Pak. kamu tapi kamu kurang yang setara ya. Oke, Iya, lanjut. siap, Pak. Baik, Pak. Jadi, saya lanjutin ya, Pak ya.
Jadi untuk tujuannya sendiri itu untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis administrasi atau operasional yang sebelumnya mungkin belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setara seperti itu. Nah, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pendelegasian kewenangan ini dibahas di bab 2, di bagian ketentuan khusus, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selain itu, dia juga dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setara, seperti contohnya undang-undang kepada undang-undang yang lain, peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi yang lainnya, ataupun peraturan daerah kabupaten atau kota kepada peraturan daerah kabupaten atau kota yang lainnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contohnya diambil dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di pasal 48. Dia itu di ayat 2-nya disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E diatur dengan undang-undang. Di sini ada pendelegasian kewenangan ya teman-teman ya dari Undang-Undang Penataan Ruang ini kepada undang-undang yang lainnya yang setara. Lalu, hal yang paling penting dari pendelegasian kewenangan ini sendiri apa sih? Yang pertama, dia itu harus menyebut dengan tegas. Apa yang harus disebut dengan tegas? Yaitu ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan yang terakhir jenis peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pendelegasian kewenangan itu harus disebutkan dengan jelas apa sih materi muatan yang mau diatur, yang mau didelegasikan. Lalu yang kedua harus disebut dengan tegas jenis peraturan perundang-undangannya, nanti mau didelegasikan ke peraturan perundang-undangan yang jenis apa, seperti itu. Nah, ini ada beberapa konsep ya teman-teman ya. Yang pertama itu, jika materi muatan yang didelegasikannya itu, sebagiannya itu sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan atau peraturan perundang-undangannya sebelumnya. Tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan. Dia nggak boleh didelegasikan lebih lanjut atau namanya subdelegasi. Nah, ini kalau misalnya konsepnya seperti ini, dia frasa yang digunakan yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai titik-titik-titik diatur dengan titik-titik-titik. Yang titik yang pertama ini itu mengatur tentang muatan materinya, dan yang terakhir setelah diatur dengan itu mengatur jenis peraturan perundang-undangannya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ada di peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan peraturan daerah di Jawa Timur. Di sini pada pasal 18 yang peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada ayat 2-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan peraturan kepala daerah. Jadi di sini teman-teman, frasanya udah benar ya, ketentuan lebih lanjut mengenai, lalu ada frasa diatur dengan. Dan di sini juga udah jelas terkait materi muatannya, dan terakhir udah disebutkan dengan jelas jenis peraturan yang akan didelegasikan seperti itu. Lalu yang kedua, ini konsep yang kedua, di sini kalau misalnya jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan untuk didelegasikan lebih lanjut atau subdelegasi. Jadi tadi kan tidak boleh didelegasikan ya teman-teman ya, atau non-subdelegasi. Kalau yang sekarang ini konsepnya subdelegasi. Bedanya dia itu seperti ini frasenya. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan. Jadi di sini bedanya. Untuk contohnya, ini untuk contohnya ya teman-teman ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ini jenis peraturannya, dan juga di sini nanti harus ditulis dengan materi muatannya. Konsep yang ketiga, jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali sebelumnya belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.
dan materi muatan itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh disubdelegasikan. Nah, ini contohnya ketentuan mengenai diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi dia frasenya itu cuma sebatas ketentuan mengenai dengan diatur dengan. Lalu selanjutnya, ini konsep yang terakhir, jika pengaturan materi yang tadi sebelumnya belum dibahas pokok-pokoknya, terus tapi di sini diperbolehkan untuk disubdelegasikan. Nah, ini bedanya diatur dengannya tadi ditambahkan atau berdasarkan. Jadi frasenya ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan. Lalu selanjutnya, jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat, tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini sebagai contohnya, ini peraturan dari Kabupaten Aceh Jaya nomor 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dia ini frasenya menggunakan ketentuan mengenai diatur dalam. Di sini di pasal 57-nya, di ayat 7, ini seperti contohnya teman-teman ya, ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan kipas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Nah, ini berikut sudah saya rangkum biar teman-teman lebih mudah gitu untuk mengingatnya mungkin. Ini kalau misalnya tadi pertama sudah diatur pokoknya, terus dia sifatnya non-subdelegasi atau tidak boleh didelegasikan lebih lanjut. Ini ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan. Lalu kalau misalnya dia subdelegasi, boleh didelegasikan lebih lanjut. Bedanya dia di sini, diatur dengannya itu ditambahin atau berdasarkan. Lalu kalau dia pokok-pokoknya belum diatur sebelumnya dan dia sifatnya non-subdelegasi, ini perbedaannya dengan yang pertama ada di awalnya, frase awalnya. Ketentuan mengenai, dia tidak pakai lebih lanjut karena belum diatur pokok-pokok sebelumnya. Lalu kalau belum diatur pokok dan juga sifatnya subdelegasi, ini perbedaannya diatur dengan, ini diatur dengan, sedangkan ini ditambahkan atau berdasarkan, seperti itu. Lalu selanjutnya, jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, maka materi muatan yang didelegasikan itu dapat disatukan dalam satu peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan. Nah, untuk contohnya itu, contoh penulisannya nanti di peraturan perundang-undangan yang didelegasikan ini seperti ini, teman-teman. Pertama itu jenis peraturan perundang-undangannya, lalu muatannya, terus tentang peraturan pelaksanaan. Ini contohnya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ada frase tentang peraturan pelaksanaannya ya. Lalu apabila pasal terdiri dari beberapa ayat, ini pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. Lalu pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri apabila materi pendelegasian pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Lalu ini harus dihindari ya teman-teman ya, terkait dengan pendelegasian kewenangan yang bersifat blanko atau dia itu kosong, dia tidak dicantumkan materi muatannya. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi dia di sini tidak secara tegas disebutkan materi muatannya, melainkan kata-katanya hal-hal yang belum cukup diatur. Ini tidak boleh. Jadi kalau untuk pendelegasian kewenangan itu harus dengan tegas menyebutkan materi muatannya dengan jenis peraturan yang akan didelegasikannya. Terakhir, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya nanti itu tidak boleh mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.
kecuali apabila hal tersebut memang tidak dapat dihindari. Lalu, tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan, kecuali apabila diperlukan sebagai pengantar. Baik, sekian presentasi saya terkait dengan pendelegasian kewenangan. Terima kasih. Ya, oke. Eh, lengkap nih presentasinya si Orchid ya, dari awal sampai ada yang tadi menarik. Betul, Cid, kamu bikin rangkuman tadi itu bagus untuk mengidentifikasi bagaimana cara mendelegasikan kewenangan. Tapi masukan, Cid, eh, di contoh pendelegasi kewenangan tadi yang kamu ambil tentang persetujuan bangunan gedung ya tadi ya. Atau tentang apa tuh? IPMB atau apa? Undang-undang atau PP nomor berapa itu? Nah, kamu ganti cari yang lain, Cid. Oh, siap, Karena Pak. karena ini tahun 2005 itu masih mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Oh, oke, oke. Apalagi undang-undangnya masih yang 2002. Ya, jadi tentang bangunan gedung ini aturannya masih belum merefer pada Undang-Undang 11. Memang sih Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu sudah ada mulai 2004. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Tapi ada sedikit perbedaan. Ya, nah, lebih lebih baiknya yang kamu ambil setelah tahun 2012, setelah 2011 gitu. Biar lebih bagus lagi. Oke, Nah, siap, Pak. di bagian awal lagi, Cid. Emang sumber kewenangan pembentukan perundang-undangan itu ada berapa sih jenis kewenangan, Cid? Jenis kewenangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan. um, berapa ya? Ada yang tahu, teman-teman? Bantu Cid. Kewenangan membentuk peraturan undang-undang itu ada dua. Ada dua. Ya, ada ini Pak, mungkin delegatif, atributif Pak. Kenapa pakai mungkin, Ceng? Ya, ya, delegatif dan atributif Pak. Iya. Apa bedanya atributif dan delegatif? Kalau atributif itu apa ya? Ke undang-undang yang lebih tinggi, kalau yang delegatif yang undang-undangnya setara Pak, yang saya tahu Pak. Bukan itu. Gitu ya Pak. Kan yang lain? Itu kan itu yang dimaksud dengan salah apa semua itu kan pendapat Aceh sepengetahuan dia. Kalau salah ya nggak masalah. Yang lain gimana? Apa bedanya? Nanti berbeda waktu kita belajar HAN. Jadi kewenangan di pembentukan peraturan perundangan itu cuma ada dua, atributif dan delegatif. Waktu di hukum administrasi negara kita ada tiga, atributif atau atribusi, delegasi, dan mandat. Walaupun sama-sama delegasi dan mandat itu ada unsur pelimpahan kewenangan, tapi konteksnya berbeda. Yang satu membentuk peraturan perundang-undangan, yang satu melakukan perbuatan hukum administrasi negara. Bikin SK, keputusan, SKP, surat tagihan, surat perintah pembongkaran, dan seterusnya. Itu kalau hukum administrasi negara. Kalau ini membentuk peraturan undang-undangan, atau ada yang pertama kewenangan atribusi, yang kedua kewenangan delegasi atau delegatif. Cak, apa Cak? Atribusi Cak. Kewenangan atribusi itu apa untuk membentuk peraturan undang-undangan? Ada yang tahu? Ya, Ayu? Pak, mau coba, Pak. Coba, Drin. Kalau atribusi itu eh, kewenangan yang diberikan dari pembuat undang-undangnya ke organ pemerintahannya, Pak. Oke. Kalau yang delegasi eh, kayak kewenangan dari satu pemerintah, dari satu organ pemerintahan ke organ Itu pemerintahan lainnya. itu yang saya maksud ketika Aldrin yang dibaca Aldrin itu nanti materi hukum administrasi negara nanti mid semester kedua. Jadi organ pemerintahan misalnya Menteri Keuangan, Dirjen Pajak melimpahkan atau mendelegasikan atau memberikan mandat kepada kepala kantor. Kalau dulu kan kalau bikin SKP masih AN, atas nama Dirjen Pajak, kepala kantor KPP mana kan. Sekarang udah enggak. Jadi itu nanti mid test yang makanya saya bilang ini berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau yang dibaca Aldrin tadi itu
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi untuk menerbitkan surat keputusan, surat ketetapan itu nanti ada atribusi, ada delegasi, ada mandat. Nah sekarang kita tahapnya pembentukan peraturannya nih, regeling bukan base kicking. Nah kalau regeling itu kewenangannya ada dua, atribusi dan delegasi. Apa itu atribusi dan delegasi? Pak, izin. Iya aja. Kalau dari yang saya baca eh, berdasarkan sumbernya ya Pak Ya. dibedakannya. Apa itu? Kalau kalau atribusi itu sumbernya dari undang-undang, tapi kalau misalnya delegasi itu tuh pelimpahan dari pemilik atribusi. Kalau contohnya tuh kalau atribusi itu presiden tuh membentuk perpres, tapi kalau delegasi itu menteri itu menteri kan yang di bawah bawah presiden ya Pak, mendelegasikan ke dirjen gitu Pak. Itu masih Kok delegasi yang dibahas Altrin kalau itu. Ini kita um, bicara tentang itu delegasi dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Nah, ini kita ngomong pembentukan peraturan perundang-undangan. Sel, gimana Sel? Marcel, nemu Sel? Udah ada Saya nemu? belum nemu juga, Pak. Udah nemu. Saya cari penjelasannya sama kayak yang disebut sama Aldrin sama Ocha tadi, Pak. Kewenangan Ya. yang secara langsung diberikan oleh UUD atau UU kepada lembaga. Kalau Nah, yang itu itu saya itu belum dapat itu yang... itu sudah benar yang atribusi sama Oh gitu, Pak. penjelasan. Tapi delegasinya yang masih yang dibahas Ocha sama Aldrin itu kewenangan delegasi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Tadi saya kasih contoh di undang-undang di pasal 14 Undang-Undang PPH atau Undang-Undang KUP misalnya. Pasal 13 Dirjen Pajak berwenang untuk menerbitkan dari hasil penelitian menerbitkan surat tagihan pajak. Pasal 14 Dirjen Pajak berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, ya kan hasil pemeriksaan. Tapi nanti yang tanda tangan kok bukan Dirjen Pajak, tapi kepala kantor, kepala KPP. Nah, selama ini delegasi jenis kewenangan yang dimiliki oleh kepala KPP itu masih itu namanya mandat selama ini. Sehingga masih ada kata AN atas nama Direktur Jenderal Pajak. Bawahnya kepala kantor pelayanan pajak mana. Nah, itu pelimpahan kewenangan secara mandat. Tapi yang sekarang di peraturan pemeriksaan yang baru, misalnya teman-teman bisa lihat PMK nomor 15 tahun 2025, itu kewenangannya diberikan secara delegatif. Yaitu udah nggak pakai AN lagi. Karena sudah didelegasikan kepada beda. Nanti itu akan kita bahas nanti setelah mid test gitu. Nah, tapi kalau yang atribusi masih sama, tapi yang delegasi itu teman-teman yang didapatkan di internet masih yang delegasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Itu mid test yang kedua untuk hukum administrasi negara. Nah, kalau konteksnya ilmu perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber kewenangannya cuma dua. Kalau Han tadi ada tiga, atribusi, delegasi, mandat. Nah, kalau pembentukan peraturan perundangan cuma dua, yaitu atribusi dan delegasi saja. Mandat nggak ada. Atribusi itu berarti kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang diberikan langsung secara kelembagaan, lembaganya, instansinya, badannya, itu memang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan itu. Oleh siapa yang memberikan? Undang-undang dasar atau undang-undang. Misalnya apa? Presiden dan DPR. Presiden, Undang-Undang dasar memang mengatakan di pasal 5 ayat 1, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, DPR berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 21, DPD dapat mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi secara kelembagaan kan instansi dia punya kewenangan atributif namanya. Tapi di pasal 21 kan diatur DPD itu kewenangannya hanya sebatas undang-undang terkait apa? Otonomi daerah, yang kedaerahan saja kan. Sehingga kalau DPD mengusulkan peraturan tentang undang-undang apa
eh, tentang kalau pajak daerah masih oke, tapi pajak pusat nggak boleh dia. Undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang KUH pidana misalnya, undang-undang tentang perlindungan konsumen, ketenaga kerjaan, ya nggak boleh. Karena secara atributif dia nggak punya kewenangan, gitu ya. Menteri oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 2022 pasal 7 dan pasal 8, khususnya kalau menteri berarti di pasal 8 Komisi Pemilihan Umum, MPR, DPR, Mahkamah Agung, badan dan lembaga itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lain sebagainya sampai sampai kepala desa itu secara atributif dia punya kewenangan juga membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Tapi ingat, materi muatannya harus sesuai yang menjadi kewenangan dia. Menteri Keuangan tidak boleh bikin peraturan Menteri Keuangan tentang apa? Lalu lintas dan angkutan jalan misalnya. Menteri Keuangan kok bikin aturan kalau misalnya ada orang yang tidak memperpanjang SIM, STNK, maka SIM STNK-nya dicabut misalnya. Kalau warga negara yang memperpanjang SIM-nya terlambat, maka harus mengulang 1 tahun, mengulang dari awal tes ulang gitu. Menteri Keuangan nggak punya kewenangan itu. Walaupun secara atribusi dia punya kewenangan membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, tapi materi muatannya dia nggak punya kewenangan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebaliknya, Menteri Perhubungan misalnya tidak boleh mengatur membuat peraturan menteri tentang APBN, tentang besaran PTKP misalnya. Ya, itu secara atribusi nggak benar. Tapi bisa jadi nanti di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dia ada memberikan delegasi bahwa kalau ada keterlambatan perpanjangan, keterlambatan apa-apa semua, nanti dihitung akan besarnya sanksi akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan misalnya. Oh, berarti Menteri Keuangan punya kewenangan delegatif jadinya, yang tadinya nggak punya secara atributif. Kalau Menteri Keuangan mengatur tentang perpajakan, ya memang punya dia kan, secara atributif. Tapi kalau mengatur tentang yang lain nggak punya. Tapi bisa jadi dia dapat kewenangan delegatif. Gitu. Nah, tapi sepanjang patokannya apa? Atribusi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, belum lama, tahun 2018 sih sebenarnya, udah agak lama juga sih. Menteri Keuangan mengatur tentang syarat-syarat orang yang bisa menjadi kuasa wajib pajak. Padahal di pasal 32 Undang-Undang KUP, memang dia mendelegasikan kepada Menteri Keuangan mengenai persyaratan. Tapi Menteri Keuangan ternyata di Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 itu syaratnya membatasi siapa saja. Padahal harusnya di PMK itu hanya bicara tentang prosedur administratifnya saja. Apa yang harus dilengkapi, dokumen apa yang dipersyaratkan. Berarti dia materi muatannya tidak berwenang. Maka diajukan judicial review dan kalah. DJP kalah. Undang-undang KUP-nya yang di judicial review nanti kapan-kapan saya ceritain, saya tunjukkan apa case-nya ya. Jadi intinya Orchid tadi yang pertama ditambahkan dulu, Cid. Jadi kalau membahas tentang sesuatu, memang bagus bahasan Orchid tentang delegatif, kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi alangkah lebih baiknya di satu slide sebelumnya dibahas tentang uh, ambil di pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Di situ ada sumber kewenangan, itu ada dalam pembentuk peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan pembentukan peraturan perundangan ada dua, yaitu atributif dan delegasi. Atributif adalah ini, delegasi ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang kewenangan delegatif. Jadi ada terusnya, kemudian Orchid tadi. Terakhir sebelum saya ke berikutnya, Orchid tadi sudah membuat simpulan. Ada yang frasa yang digunakan adalah
ketentuan lebih lanjut atau ketentuan lebih lanjut tentang bla 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 diatur dengan, ya sampai beda-beda nih, diatur dengan atau berdasarkan, kemudian diatur dalam. Pertanyaan saya, apa bedanya diatur dengan dan diatur dalam? Ada yang tahu nggak? Monggo, monggo, Pak. Diatur dengan dan diatur dalam bedanya apa? Pakai bahasa yang gampang. Orsi tadi udah menjelaskan dengan kalimat yang panjang apa semua. Tadi secara secara gampangnya gimana sih? Karena ini nanti berpengaruh dengan peraturan yang nomenklatur atau judul peraturan yang menerima delegasinya. Kaitannya di sana nanti. Orsi tadi kasih contoh yang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tahun 2002 gitu kan. Nah, itu sebenarnya sangat tergantung dari bunyi delegasinya. Diatur dengan atau diatur dalam. Itu akan menentukan judulnya. Judul seperti misalnya Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH. Pasal 7 Undang-Undang PPH, di situ dibicarakan tentang besarnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di ayat terakhir dibilang begini, penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Apa bedanya kalau kalimatnya penyesuaian mengenai besarnya PTKP diatur dalam peraturan Menteri Keuangan? Apa kira-kira bedanya? Izin Pak, Ya, untuk bahasa simpelnya ya Pak, kalau misalnya diatur dengan itu berarti perlu ada peraturan baru atau peraturan yang disebut itu. Tapi kalau misalnya diatur dalam itu tuh ketentuannya sudah ada di dalam peraturan itu yang disebut gitu Pak. diperbaiki lagi, ya. Bisa Hmm, Ocha, bisa juga yang lain perbaiki. Saya Pak, Siapa nih? Romi Pak, Rom, silakan Rom. menurut pemahaman saya kalau diatur dengan itu sifatnya dia masih subdelegatif Pak. Jadi bisa didelegasikan ke peraturan di bawahnya. Sementara kalau diatur dalam tidak subdelegatif Pak. Bener, bener nggak, Cik? Emang, Cik, yang dibahas Orsi tadi gitu? Gimana tadi, Yang Rom? yang subdelegatif tuh yang bahas Romi nggak? Eh, kalau yang diatur dalam sih, Pak. Bukan, Kalau yang maksudnya gimana, Romi, Pak? Romi tadi bilang gini. Kalau yang diatur dengan itu bisa subdelegatif. Kalau yang diatur dalam itu nggak subdelegatif. Bener nggak? Oh, enggak juga sih, Pak. Nggak juga. Balik Pak, maaf. Nah, kalau dibalik, yang diatur dalam itu subdelegatif, yang diatur dengan itu non subdelegatif. Bener nggak, Cid? Kok gitu? Kamu bahasnya nggak gitu tadi, Cid? Yang 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 diatur delegatif, yang diatur dengan non subdelegasi, Pak. yang diatur dalam. Yang diatur dengan non subdelegasi, yang diatur dalam bisa didelegasikan, Pak. Nggak Subdelegasi. nggak gitu. Coba Nah, buka gitu ya, Pak. contekanmu. Yang subdelegasi itu diatur dengan atau berdasarkan. Oh iya, benar benar benar. Itu nanti ujiannya ada menyusun kalimat begitu lah teman-teman. Walaupun entah yang bagian mana ya. Termasuk nanti bagian konsideran. Menyusun. Ini kan mendelegasikannya. Yang didelegasikan nanti cara menyusun konsiderannya bagaimana gitu. Nah, jadi bedanya. Ini ada yang mau jawab gak? Dikit lagi tuh. Jadi, kalau diatur dengan, berarti nomenklatur atau judul. Tadi yang baca judul itu, yang bahas judul itu tadi siapa ya? Nah, saya Pak. oh ya, Tere ya. Nah, Tere baca judul. Ketika ngomong misalnya di Peraturan Menteri Pasal 7 Undang-Undang PPH, ketentuan penyesuaian kan kalau di undang-undang dibahas semua kan PTKP itu bisa jadi inflasi atau apa kan nanti naik turunnya
biar nggak usah pakai undang-undang lagi, karena undang-undang harus persetujuan DPR kan. Tapi tidak boleh tanpa ada delegasi, karena pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bilang pajak itu harus dengan undang-undang. Nah, salah satunya adalah besaran pajaknya juga, termasuk PTKP, tarif, segala macam itu harus undang-undang. Nah, oleh karenanya, tapi ternyata DPR mengikhlaskan. Oke lah, karena kita kalau setiap tahun, setiap bulan harus merubah undang-undang hanya gara-gara beban hidup masyarakat berubah, rasanya kok undang-undang nggak sakral lagi. Undang-undang itu cukup mengatur yang general saja gitu. Sehingga diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tapi acuannya ini ya gitu. Jadi pasal 7 itu Undang-Undang PPR diatur besarnya PTKP itu berapa. Tapi dia juga membuka kesempatan kepada peraturan Menteri Keuangan untuk menentukan penyesuaiannya. Jadi yang 54 juta itu kan di undang-undang di pasal 7 itu. Undang-undang PPH. Tapi dia membuka peluang penyesuaian besarannya itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Berarti konsekuensinya nanti Tere waktu bikin judul peraturan Menteri Keuangan nomor sekian sekian tahun sekian tentang penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan tidak kena pajak atau penyesuaian besaran tidak kena pajak. Apapun itu kalau nanti Menteri Keuangan bikin itu, maka judulnya tentang itu. Nomenklaturnya sama dengan yang didelegasikan. Tapi kalau menggunakan kata dalam, maka nomenklatur atau judul peraturan yang mendapat delegasi nanti tidak harus sama judulnya. Karena dia bisa ada di pasal-pasal atau bab-bab di dalamnya, di dalam judulnya itu bisa peraturan pelaksanaan undang-undang ini, misalnya PP nomor 74 tahun 2011, mengatur tentang banyak hal yang didelegasikan oleh undang-undang menggunakan kata dalam. Dalam. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat, yang penerima delegasi, judulnya tidak harus sama dengan yang didelegasikan. Jadi dengan kata lain, kalau pakai dengan, pengaturannya spesifik tentang itu. Tapi kalau dalam, tidak harus tentang itu, tapi di dalamnya ada unsur itu. Nah, tadi harus itu udah nambahkan. Kalau ditambahkan atau berdasarkan, berarti nanti itu terlalu lebar juga, bisa didelegasikan ulang ke peraturan di bawahnya lagi, itu masih dimungkinkan. Tapi kalau nggak ada, ya cukup dengan saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita berapa lagi, Cid? Masih ada 6 lagi, Pak. Ya, oke. Inilah, selesainya lah. Baik, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas, Dewi. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau ada sedikit noise di sini ada sedang hujan Pak. Baik, baik. Dari tadi kan sudah sempat disinggung oleh teman-teman dan sudah dibahas juga oleh salah satu dari kita itu eh, langkah-langkah atau tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan eh, bagian yang terakhir yaitu tahap kelima yaitu pengundangan. Nah, untuk dasar hukumnya itu pasal 81 sampai dengan pasal 87 serta peraturan perubahan sampai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, definisi dari pengundangan menurut para ahli, menurut Profesor Dr. Maria Farida Indrati, pengundangan adalah tahap akhir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu setelah peraturan ditetapkan dan selanjutnya diumumkan dalam lembaran negara atau berita negara sebagai syarat formil agar peraturan tersebut sah berlaku. Jika menurut oleh Profesor Dr. Jimli Asidik, tindakan resmi yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah
sah dan mulai berlaku dengan cara mencantumkannya dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, jika kita melihat dari sisi hukumnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, tepatnya pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia serta tambahannya, kemudian dalam berita negara serta tambahannya, lembaran daerah dan tambahannya, dan berita daerah. Nah, tujuannya agar setiap orang mengetahuinya. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi, maka setiap orang atau pihak-pihak yang terkait dalam peraturan perundang-undangan tersebut dianggap telah mengetahui karena sudah diundangkan. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara itu ada 4. Yang pertama itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan yang terakhir itu peraturan perundang-undangan lain. Nah, untuk peraturan perundang-undangan lain itu maksudnya peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Untuk tambahan lembar negara itu berisi penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lembar negara. Nah, sedangkan untuk peraturan yang diundangkan dalam berita negara itu meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam berita negara. Nah, untuk contohnya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Kalau saat ini peraturan Menteri Hukum, kemudian peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Nah, untuk tambahan pada berita negara itu memuat penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam berita negara. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menyinggung atau membahas terkait lembaran negara. Nah, apa sih lembaran negara Republik Indonesia itu? Nah, kalau secara definisi, eh, Lembaga Negara Republik Indonesia itu merupakan media resmi untuk pengundangan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang memuat undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, LNR, NRI ini berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tadi itu telah disebarkan ke masyarakat dan dianggap telah diketahui dan diakses oleh masyarakat. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini teman-teman, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya kita lihat pada zaman dahulu gitu, nah contohnya seperti ini. Peraturan tersebut itu dimuat dalam sebuah buku yang cukup besar yang berisikan tentang peraturan perundang-undangan yang diundangkan tersebut. Nah, untuk tambahan lembar negara itu contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini eh, kemungkinan ukurannya bakal lebih besar karena kan tadi tambahan lembar negara ini kan memuat atas penjelasan peraturan perundang-undangan yang diundangkan tersebut. Jadi untuk contohnya bisa kita lihat bersama yang warna biru. Nah, kemudian apa Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI? Nah, sama saja dengan LNRI tadi, hanya bedanya perbedaan di antara dua ini yaitu isi atau konteksnya apa yang diundangkan. Untuk fungsinya sama saja untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undang tersebut telah diketahui dan dapat diakses oleh publik. Nah, untuk BNRI ini memuat beberapa peraturan seperti peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh berita negara
dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu berita negara yang mempublikasikan atau mengundangkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, ini contohnya teman-teman. Kemudian untuk tambahannya, sama aja seperti LNRI tadi, itu tambahan berita negara ini memuat tentang penjelasan daripada peraturan yang diundangkan pada berita negara Republik Indonesia. Nah, untuk pengundangan itu dilakukan oleh siapa? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu pengundangan itu hanya dilakukan oleh satu, eh, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Namun setelah berubah beberapa kali, yakni 2 kali, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengundangan ini dilakukan atau diklasifikasikan oleh 2 bagian. Yang pertama itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Kemudian yang kedua diselenggarakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Menteri Kesekretariatan Negara itu diantaranya 3 dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan di lembaran negara, yakni yang pertama undang-undang atau undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian yang kedua peraturan pemerintah, kemudian yang ketiga peraturan presiden. Sedangkan eh, peraturan yang diundangkan melalui menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diantaranya salah satu atau satu bagian dari lembaran negara Republik Indonesia dan seluruh eh, peraturan perundang-undangan yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia. Nah, contohnya yang bagian kedua ini bisa kita lihat ini merupakan logo dari Menteri Hukum. Namun ada lembaga-lembaga lain yang bisa mengundangkan peraturan perundangan melalui berita negara, seperti yang kita sudah sebutkan tadi di awal, seperti peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, MPR, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh lembar penandatanganan sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam contoh ini kita cantumkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di sini bisa kita lihat, nah yang paling atas ini diundangkan di Jakarta pada tanggal sekian-sekian oleh Menteri Kesekretariatan Negara. Pada saat itu dijabat oleh Pak Pratikno. Nah, untuk salinannya itu ditandatangani oleh pejabat di bawah Menteri Kesekretariatan Negara. Nah, bisa kita lihat ini merupakan contoh penandatanganan undang-undang berdasarkan Lembar Negara Republik Indonesia tahun sekian-sekian nomor sekian-sekian. Nah, lalu bagaimana konsep atau tata cara pengundangan dalam ruang lingkup daerah? Secara teori hampir seluruhnya sama, yaitu kalau misalnya peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah itu meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, sedangkan yang diundangkan melalui berita daerah itu peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Nah, untuk yang mengundangkan itu hanya satu, beda dengan di lingkup nasional diundangkan oleh dua bagian atau 2 klasifikasi. Sedangkan untuk di daerah itu hanya diundangkan oleh satu bagian saja, yaitu pejabat atau sekretaris daerah. Nah, kapan peraturan perundang-undangan ini berlaku? Peraturan perundang-undangan berlaku ketika peraturan tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut itu telah diundangkan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Nah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Maksudnya, pada umumnya di seluruh dunia itu kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan
sebuah peraturan perundang-undangan itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun di Indonesia ada salah satu case bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat itu diundangkan berlaku surut atau berlaku ke belakang, ke tahun-tahun yang sudah lewat, yaitu Perpu nomor, sebentar Pak, intinya kalau nggak salah Perpu nomor 3 tahun 2002 tentang pemberantasan aksi terorisme, yang itu pada waktu itu dibuat ketika ketika telah ada kejadian bom Bali, ya. Untuk eh, untuk penjelasannya sudah atau alasannya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Imam. Jadi di Indonesia pernah terjadi peraturan perundang-undangan itu berlaku tanggal mundur. Nah, untuk analisis perubahan peraturan dari beberapa peraturan yang telah diubah itu hanya di bagian pengundangan itu hanya satu, teman-teman. Yang pertama yaitu di siapa yang mengundangkan. Nah, kalau di UU yang pertama itu diundangkan oleh Menteri di bidang hukum. Kemudian berubah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu diundangkan oleh Menteri yang berurusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun untuk di perubahan yang terakhir, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ada dua yang mengundangkan. Yang pertama itu Menteri yang bertugas di bidang Kesekretariatan Negara, kemudian yang kedua itu di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana jika peraturan perundang-undangan tidak diundangkan? Nah, menurut hemat saya terdapat tiga eh, konsekuensi dari jika peraturan perundang-undangan tidak diundangkan. Yang pertama itu tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana tadi kita udah lihat pada pasal 87 itu kan dijelaskan kalau misalnya ketika diundangkan maka peraturan perundang-undangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya jika tidak diundangkan maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian untuk yang kedua itu bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 2011 karena kan berdasarkan UU tersebut peraturan perundang-undangan itu harus melalui atau melewati 5 tahapan tadi, salah satunya itu tahapan pengundangan. Dan untuk yang ketiga, itu dapat dibatalkan oleh pengadilan karena dilakukannya judicial review. Judicial review-nya itu review formil karena eh, tidak tidak melaksanakan tata caranya dengan baik, yaitu melewatkan atau tidak melakukan bagian yang kelima. Kurang lebih seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Jobe. Eh, Teman-teman, sorry saya harus kita akhiri kuliah kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena saya ada laporan yang harus saya segerakan, ditunggu pimpinan hari ini sore ini. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut ya. Nanti yang belum presentasi bisa dilanjutkan. Tapi catatan saya terhadap yang disampaikan Jubi barusan, presentasinya bagus banget ya. Salah satu yang terbaik. Dari kemarin kan bagus-bagus juga banyak, gitu. Ini salah satu dan sangat detail ya. Bahkan dia menguasai tema yang apa yang dibahas. Harapan saya tuh begitu teman-teman, nanti yang next sisanya kuasai benar-benar, pegang benar gitu. Dia megang benar nih. Tapi tambahan sedikit juga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku surut itu sebenarnya ada beberapa, tidak hanya satu. Yang saya kasih contoh tentang Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu satu-satunya untuk yang hukum pidana. Karena hukum pidana itu nggak boleh berlaku surut. Ada namanya asas legalitas yang mungkin teman-teman pernah dengar juga, istilah bahasa Latinnya nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali itu. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Artinya misalnya ada orang yang melakukan apa
sekarang ini lagi mau diatur tentang undang-undang pembantu rumah tangga misalnya. Di sana nanti mungkin akan diatur bahwa majikan yang tidak membayarkan gaji atau upah di atas batasan tertentu misalnya akan diancam dengan sanksi pidana. Misalnya diundangkannya di 1 Januari 2026. Dia melakukan kesalahan itu di 2025 atau sebelumnya. Maka dia nggak bisa dipidana karena undang-undangnya belum jadi. Jadi nggak boleh berlaku surut. Nah kalau pidana itu ketat, nggak boleh karena ini pidana itu satu konsep di mana negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena ada pembatasan di penjara, nggak bisa kemana-mana dan seterusnya. Hak asasi manusia dilanggar, tapi supaya sah gimana? Ya harus dengan peraturan perundang-undangan. Dan undang-undang itu harus tidak boleh berlaku surut. Pada saat itu kan kita belum ada larangan. Masa saya belum tahu kalau ada larangan saya mau di penjara kayak gitu. Kira-kira logiknya begitu. Nah, oleh karenanya pidana itu nggak boleh berlaku surut. Indonesia satu-satunya undang-undang pidana yang berlaku surut adalah undang-undang pasca penetapan Perpu terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme akibat kejadian bom Bali pada saat itu. Silakan dibuka lagi recording ataupun penjelasan saya sebelumnya kenapa kok sampai dilakukan retroaktif itu atau berlaku. Tapi kalau di bidang administrasi negara beberapa pernah ada walaupun idealnya harusnya nggak boleh. Tapi kalau di luar hukum pidana masih dimungkinkan. Karena apa? Karena sebagian besar justru menguntungkan juga kadang. Misalnya penambahan atau perpanjangan batas usia PNS misalnya. Ini kan sedang lagi diusulkan. Bisa jadi nanti berlakunya untuk PNS yang pensiun ataupun padahal mungkin tahun ini, tapi udah lewat tahun setengah tahun, udah jalan berapa bulan. Maka yang pensiun tahun ini masih ikut kehitung diperpanjang misalnya. Itu favorable dia, masih menguntungkan dan sifatnya tidak merugikan kepentingan yang diatur. Itu beberapa ada yang berlaku mundur. Gitu ya. Baik, saya rasa begitu teman-teman. Sorry saya tidak bisa lanjut sampai akhir. Kita masih punya 2 pertemuan lagi. Mudah-mudahan masih di pertemuan terakhir juga kita bisa selesaikan ini. Kemudian kita lanjut ke judicial review dan asas-asas sama saya bikin kompilasinya semua nanti untuk kita apa namanya dari tahapan sampai dengan beberapa yang teman-teman bahas itu nanti saya kompilasi. Ditambah kita bahas tentang judicial review dan asas penyelesaian kalau terjadi pertentangan norma. Baik, saya rasa demikian. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum Selamat. ngisi, sebentar saya belum ngisi presensi. Nah, ini presensi penting ini. Saya ambil apa namanya? Saya ambil fotonya sebentar. Udah. Oke, boleh live semua. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu. Siap, terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. sip. Semangat, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.